Pak. Saya ingin sedikit menyinggung ya latar belakang kenapa ada kontrak sosial, Mbak ya. Sebenarnya ini bagi saya adalah saya ingin sambungkan pada ekonomi ya, sebagai ekonomi politik semua. Ini sebenarnya juga terkait dengan kepemilikan. Kan kalau kita tahu kalau komunis itu kekayaan milik negara ya. Dan kalau liberalis ya atau kapitalis itu milik swasta masyarakat. Cuma JJ Rosu ini kayak gini ya. Yang kontrak sosial itu menurut JJ Rosu yang menjadi garis besar bahwa harus ada alienasi total setiap individu bagi haknya. Jadi tapi ditarik nanti untuk menjadi kepentingan umum ya. Tapi tidak boleh mendominasi. Nanti kayak gini, kalau pakai logika sederhananya kayak gini. Setiap individu kan berbeda pandangan toh. Berbeda pandangan, ada yang ingin A, ada yang ingin B, dan yang ingin C. Nah, itu harus dibentuk namanya badan, majelis suara warga masyarakat. Di situ ada dogma atau civil religion, agama politik. Sesuai enggak gitu dengan spirit masyarakat atau dengan segala ukuran secara moral di dalam politik. Cuma kepercayaan individu itu biarkan, jangan ada hukuman di situ. Cuman ada yang nggak mau ke B, biarkan saja. Cuma tetap ada kepentingan umum. Oh ini sudah disepakati, ya udah jalankan aja. Makanya kata JJ Rosu sebaiknya undang-undang itu peraturan harus kembalikan pada kemauan rakyat. Bukan legislatif bikin undang-undang kemudian dijalankan oleh eksekutif ditujukan kepada masyarakat secara luas gitu. Contoh, salah satu belajar filsafat politik itu sebenarnya seni bertanya atau mempertanyakan pola suatu negara. Kenapa kita nggak pernah bertanya kenapa di negara kita kalau mau mengendarai harus pakai SIM, cuman, iya kan? Kita kan nggak pernah bertanya itu, kenapa yang harus kita konsumsi harus beras? Kenapa kita juga harus pakai kalau sekolah pakai celana, pakai ini? Sebenarnya untuk mengorek itu sebenarnya. Untuk meneliti itu kan. Kenapa kalau harus ada siup kalau cuma mau usaha? Negara ini milik siapa sebenarnya? Milik masyarakat atau milik orang yang berkuasa kan kayak gitu. Lah, maka perlu kontrak sosial tetap. Tapi punya Rosu ini bagi saya terlalu sakral ya. Terlalu utopis untuk. Tapi kalau dijalankan memang bagus ini, tapi bagaimana mungkin ya? Mungkin bayangkan setiap individu diberikan haknya terhadap berpendapat. Ketika dia berbeda, kita jangan mendominasi, biarkan. Kemudian ada badan majelis suara warga, dikelola semua pendapat, mana yang terbaik itu menjadi kepentingan umum, tapi kepentingan individu biarkan dia berjalan dengan individunya itu. Sehingga ketika tidak menjalankan kepentingan umum, dia tidak ada hukuman, tidak bersalah. Itu. Pakai mic dulu. Nah, seumpamanya ada, kalau tadi kan bahwa kepentingan umum harus ditampung di majelis suara rakyat misalnya. Nah, jadi ya ini cuma saya bertanya ya. Jadi nanti yang dijadikan indikator apakah ini baik tidaknya, ini agama politik ini. Loh, makanya harus ada civil religion. Itu juga dibentuk atas masyarakat. Contoh, masyarakat civil religionnya, oh kita punya budaya itu begini. Ya sudah, itu menjadi pola atau menjadi wawasan untuk menampung suatu pendapat. Tapi yang perlu diingat ini, Rosu ini sampai berkali-kali bilang di sini jangan sampai mendominasi hak individu, pendapat individu itu jangan, walaupun dia tidak tetap menjalankan pendapatnya dalam suatu tataran kenegaraan, jangan dianggap bersalah. Jadi karena undang-undang itu milik masyarakat gitu. Kalau sudah yang punya milik sendiri kan, contoh, saya mahasiswa Zumaman. Karena kode etik mengatakan bahwa mahasiswa pakai sarung nggak boleh, iya kan? Sehingga orang yang pakai sarung ke dalam kampus itu masuk pelanggaran kode etik. Nah, ini yang dikritik oleh Rosu. Biarkan yang pakai celana adalah menjadi kepentingan umum, yang pakai sarung itu adalah menjalankan hak individunya sebagai manusia kayak gitu. Paham ya? Bukannya nanti itu jadi konflik. Iya, tapi kok disanksi itu karena kita memang nggak paham.
Lah iya, makanya saya membayangkan, saya ambil satu kasus. Contoh ketika saya mahasiswa di kampus, kan celana itu sudah menjadi undang-undang ya, atau kalau bahasanya Rasul itu adalah kepentingan umum. Semua sepakat bahwa mahasiswa itu pakai celana cuma. Tapi tiba-tiba ada yang bilang gitu. Atau perempuan lah di dalam institut Islam itu kan jarang sekali diperbolehkan pakai celana levis ya. Tiba-tiba ada satu perempuan yang bersuara gitu. Pak, saya pengen bahwasanya kita itu pakai celana dengan alasan. Lah ini disebut dengan civil religion, dogma atau agama politik, dengan alasan orang yang pakai rok itu cenderung melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Karena mudah sekali kun keroyang kak padi perkosa gitu. Kalau celana keburu mau buka susah, tiba-tiba sudah ada polisi gitu. Lah artinya kayak gini ya, menurut Rasul itu kayak gini. Ada kepentingan umum, oke, kita gak boleh pakai sarung ke kampus. Kalau ini dalam tataran miniatur kampus ya, gak boleh pakai kampus. Tapi tiba-tiba ketika ada orang yang pakai sarung, tolong jangan disangsi. Itu maksud Rasul itu. Karena sudah ada kontrak sosial dengan alasan kedamaian atau menghargai hak individu. Oke, saya puter ya kameranya. Jadi mungkin kalau tadi katanya Mas Yusril contohnya bagi Kak Ang itu kurang tepat, mungkin saya bisa ngasih contoh yang lebih dekat lah ya. Soalnya sebenarnya kalau konsep kayak gini kayaknya sebagai orang Islam tulen. Karena beliau memberikan civil religion ya. Enggak, jadi contohnya di situ mungkin. Mungkin contohnya bagaimana Rasulullah saat sudah mengkudeta Makkah waktu itu. Menginvasi, ekspansi apa ini? Apa? Fathul Makkah lah biar membebaskan Makkah biar tidak dipenjara. Saya membebaskan Makkah ya waktu Fathul Makkah. Di sana Rasulullah sebagai kesepakatan umum, orang yang menjuarai, yang menguasai Makkah pada saat itu kesepakatan umum bahwa Islam menjadi agama. Akan tetapi Islam tidak memberikan suatu bentuk kriminalitas terhadap orang lain yang tidak mau masuk Islam. Semuanya tetap dijamin. Semuanya mendapat jaminan, kepentingan umum kita jalankan, kepentingan personal kita tidak boleh nafikan, seperti itu ya. Mungkin itu contohnya. Cuma dalam terma kepentingan umum kan ini hal yang sedikit absurd sebenarnya ya. Apalagi kalau saya mengatakan bahwa enggak semua orang memikirkan nasib negara ke depannya. Bahkan rata-rata manusia itu hanya memikirkan bagaimana ia hidup dalam suatu negara tanpa dia memikirkan bagaimana negara itu akan bergerak, melakukan perkembangannya. Contohnya ya biasanya itu orang-orang kecil ya, sampah-sampah masyarakat juga ya. Orang-orang yang tidak memiliki pandangan hidup terkait tentang negaranya ya. Biasanya itu adalah orang rakyat-rakyat kecil karena memang kapasitas dari kefokusan dalam mereka hidup ya untuk hidup saja. Karena memang susah. Jadi selesaikan itu dulu. Cuma dari situ kita menjelaskan bahwa kepentingan umum ini juga sedikit absurd sebenarnya. Karena bagaimana kita dapat menjalankan suatu kepentingan umum yang apabila hanya kepentingan tersebut hanya merupakan bagian dari kepentingan-kepentingan personal ya. Kepentingan-kepentingan personal yang mungkin baik bagi mereka, tapi dalam konteks bukan dalam konteks bernegara maksudnya. Kalau kita lihat biasanya ini dilakukan para pebisnis-pebisnis ya. Para pebisnis-pebisnis itu tidak mengindahkan bagaimana negara maju, tapi bagaimana swastanya bisa maju. Bahkan pebisnis-pebisnis itu menggeser tren pada saat itu bagaimana negara dibentuk dalam sistem monarki, dalam sistem kerajaan. Akhirnya pebisnis-pebisnis itu bisa menggeser sistem itu menjadi sistem demokrasi agar supaya eksistensi bisnis dari mereka tumbuh subur dalam abad kapitalis pada saat ini. Jadi bagaimana absurditas kepentingan umum di sini? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan tentang absurditas di sini. Sebelum menjadi kepentingan umum itu sebenarnya adalah keinginan bersama ya. Enggak. Individu-individu kan. Bahasanya adalah mana Rasul itu individu.
Enggak, kan menurut Rosu keinginan umum itu atau kepentingan bersama ya. Memang kalau tadi pembisnis itu kalau dalam pola pikir Rosu itu masuk pada kelompok. Ada dua di situ, ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompok. Berarti ini kelompok pembisnis kan kayak gitu ya. Ini kata Rosu memang selalu menjadi ancaman terhadap keinginan bersama atau kepentingan umum. Itu biasa. Nah, gimana caranya biar tidak menimbulkan absurd? Kata Rosu itu semua warga itu pasti memiliki keinginan bersama. Siapa manusia yang tidak ingin damai, contoh, iya kan? Itu sudah, itu masukkan kepentingan umum, sudah keinginan bersama. Toh walaupun ada yang tidak ingin damai, seperti pembisnis tadi mencoba mengeruk gunung sehingga gunung itu meletus semuanya, terjadi longsor. Itu ancaman bagi Rosu. Makanya ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompok. Tapi di atas itu ada kepentingan bersama atau keinginan bersama atau kepentingan umum. Itu kata Rosu. Nah, nanti yang mengelola itu memang perlu ya. Yang membuat saya bingung punya Rosu itu tentang bagaimana cara. Karena tadi contohnya memang nggak ada yang kata Mas Yusri ini. Cara membuat suatu nilai moral ya. Karena memang Rosu tidak perlu menjelaskan itu, mungkin ini adalah tugas kita. Karena tugas kita berdiskusi kan tidak untuk menghasilkan apa namanya ya. Suatu pola baru kan kayak gitu, yang sesuai dengan kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana cara menyusun agama politik itu gimana gitu ya. Apa mau, kan kalau pakai agama samawi ya sudah ikuti kitab Injil, Bible atau Sita Soma atau Al-Quran ya. Itu aja buat landasan. Nah, kalau agama politik ini kan tidak jauh dari sosial. Lah, bagaimana sosial itu punya nilai? Cara gimana mau disusun? Oh ini loh agama politik ya. Sehingga masyarakat kalau melanggar ini bisa berdosa menurut agama politik gitu ya. Bukan berdosa, artinya bukan dosa, istilahnya apa ya? Hukuman bukan, tapi enggak, kata Rasul itu tidak perlu ada sanksi karena bagaimanapun manusia hidupnya ya seperti itu. Jadi konyol orang melakukan sanksi itu konyol gitu. Karena sudah itu sifat alamiah manusia sudah kayak gitu. Rakus apa ya sudah, biarkan, cuma diharapkan kepentingan rakus apa itu kalah dengan kepentingan umum. Caranya adalah kontrak sosial kayak gitu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan di sini, oke lah, gitu kan, kontrak sosial itu kalau kata Mas Aang tadi merupakan hal yang sangat cocok sekali di masyarakat gitu kan, dengan mempertimbangkan kepentingan individu menjadi kepentingan umum gitu kan. Dan bentuk badan. Pertama yang saya tanyakan itu cara untuk membentuk badan gitu kan. Yang pasti ada nilai yang mana itu apa ya? Kepentingan pasti gitu kan. Ada kepentingan sehingga ketika kita itu ada kepentingan umum dalam badan itu, yang pastinya itu agak apa ya? Dia akan mementingkan kepentingannya sendiri gitu kan. Pasti itu gitu kan. Karena sifat manusia demikian gitu kan. Nah, ketika berbicara lagi gitu kan, agama politik, saya rasa kita kembalikan kepada individual masing-masing. Karena yang ditekankan oleh Rasul gitu kan, yang ditanyakan oleh Mas Aang gitu kan. Karena yang ditekankan oleh Rasul itu adalah individualistik gitu kan, kepentingan individual. Jadi ketika berbicara agama politik yang dikonsepkan oleh Rasul gitu kan, dan masih belum menemukan titik terang, maka kembalikan kepada sifat alamiahnya lagi gitu kan. Mayoritas gitu kan. Bukan mayoritas, hakikat manusia pada individualnya masing-masing itu seperti apa? Dikaji dengan demikian sehingga melahirkan suatu kesimpulan. Itu agama politik. Yang saya tangkap gitu kan dari Rasul. Tapi jawab dulu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Kayak gini. Memang Rasul selalu bersuara kepentingan individu, tapi di sisi lain memang paradoks, dia menginginkan suatu kolektif. Beda dengan filsafat eksistensialisme kan kayak gitu. Kalau eksistensialisme itu sangat menjauhi kolektif. Dia gak mau berkomunitas, gak bisa, karena bagaimanapun manusia itu
hidupnya itu tergantung dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap masa depannya sendiri dan orang lain, tapi tidak dibebankan pada Tuhan dan orang lain, kan kayak gitu kalau eksistensialisme. Kalau punya Rousseau itu filsafatnya, biarkan kepentingan individu itu berkembang, masyarakat itu punya kepentingan sendiri, akan tetapi harus ada kontrak sosial yang disebut dengan kepentingan umum. Contoh dasarnya kayak gini, setiap manusia pasti menginginkan damai, iya kan? Badannya itu Kak gitu kan. Oh, badan. Nah, dalam pembentukan badan itu masyarakat yang buat, yang disebut dengan majelis suara warga masyarakat. Berarti kan sistemnya sistem voting gitu kan. Kayak sistem voting itu kan. Kenapa? Kalau kayak ini gitu kan. Oke, kayak ini gitu kan, kayak ini gitu kan. Sekarang Mas ini menjadi masyarakat gitu kan. Mau membentuk badan. Yang pasti ada yang dipercayai masuk dalam badan-badan itu gitu kan. Iya kan, ada kayak semacam perwakilan gitu kan. Apa ada semacam perwakilan atau dalam masyarakat itu gitu kan. Atau dalam masyarakat itu memang jadi badan semua gitu kan. Kalau jadi badan semua, masuk badan semua, ngapain gitu kan? Menentukan badan gitu kan. Menentukan badan yang untuk permusyawaratan itu. Badannya tidak proporsional. Ada yang iya gitu demikian lah gitu kan. Enggak, jangan provokasi ke saya. Oh iya saya agak paham ya. Ini kan kalau bentuk badan ini kan nanti ada kepentingan yang jadi badan itu ya. Ada yang perlu digarisbawahi oleh Rousseau. Ada badan ya, kemudian membuat dogma. Nah, tapi badan ini jangan sampai mendominasi terhadap hak individu. Cuman badan ini sudah menghasilkan peraturan kayak gini ya. Tapi ada masyarakat kemudian menolak terhadap badan ini, tolong ini jangan disanksi kayak gitu, biarkan. Itu kata Rousseau. Sehingga apa? Hak individu tetap tercapai secara totalitas, tapi kepentingan umum juga tercapai secara mudah. Paham, Be? Kayak gini ya, cuman dibentuk oleh sekarang kita menentukan Mas Bano, Faruk, Mbak Winda, badan suara warga masyarakat. Kita adalah warga. Kemudian dia mereka itu menghasilkan civil religion, agama politik. Kayak gini loh yang harus dijalankan warga begini. Contoh untuk damai begini. Tapi saya kemudian menolak terhadap yang disusun itu. Saya itu gak boleh disanksi. Bukan gak ada gunanya, berguna bagi yang lain yang tidak memberontak kayak gitu. Tapi tetap biarkan saya itu menjalankan hak saya. Dan ini ketika itu dianggap kepentingan umum, ya sudah jalankan juga. Kembali kepada sifat alamiah manusia. Man is born freedom. Tapi begini sih menurut saya sih. Apa namanya? Ini yang diinginkan Rousseau ini. Kalau sebenarnya kan tadi maksudnya badan itu pada akhirnya juga terwakilkan gitu kan. Maksudnya begini, siapa yang akan menampung suara? Kan juga ada orang-orangnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin yang diinginkan Rousseau ini hanya dua arah gitu. Dari masyarakat langsung ke penguasa. Jadi tidak perlu ada perwakilan. Jadi apa yang dikatakan masyarakat langsung tertampung gitu kan. Jadi tidak perlu ada badan-badan lagi, tidak perlu ada majelis-majelis lagi. Buat apa gitu kan, pada akhirnya juga sama kayak legislatif. Kan legislatif juga idealnya mau seperti itu. Basic gitu sih kalau menurut saya. Dan menurut saya juga tidak mungkin kita mengaplikasikan hal yang seperti itu, karena juga sifat alami, kalau kita kembalikan sifat alamiah manusia itu selalu berkembang. Pasti ada kepentingan gitu kan ya menurutmu ya. Pasti ada kepentingan pada akhirnya gitu. Dan ini akan menimbulkan kontroversi gitu, kontradiksi. Gini, Mbak, ya. Badan gitu itu menurut Rousseau hanya mengatur sikap-sikap dan perilaku umum. Sedangkan untuk kehidupan pribadi, setiap orang bebas menganut perilakunya sendiri yang sesuai yang diinginkan. Gunanya perilaku umum. Nah, kata kuncinya, ayo kita cari antara perilaku umum dan perilaku khusus. Makanya ketika ada demo omnibus law kan ada pamflet kemarin, tolong pemerintah jangan ikut mengurus sekelangkangan kami, kan ada kayak gitu. Karena itu urusan pribadi, kan kayak gitu. Orang mau ngesek mau enggak itu urusan pribadi. Nah, badan ini hanya mengurus kepentingan umum toh. Jangan sampai ikut campur kepentingan pribadi. Enggak begini maksudnya, Kak. Iya. Gak boleh. Enggak begini maksudnya saya. Maksudnya jika memang kita ada kepentingan umum, terus ada agama politik yang kita jadikan sebagai ketentuan. Nah, siapa nanti yang akan mengatur ini?
Kita jadi misalkan nanti walaupun gak ada Makanya sanksi. kan suara masyarakat gak boleh Nah, diwakili. iya. Semua masyarakat berbondong-bondong atau badan itu turun ke masyarakat, tanya, kamu ingin peraturan seperti apa, keinginan seperti apa, itu tanya semua. Baru nanti pilih. Ada kepentingan umum, kemudian ada kepentingan, oh ini kepentingan pribadi, kita gak boleh ikut kayak gitu. Nah, iya. Kalau kemarin yang kita tahu ya kasus di Indonesia yang parah itu sampai kepentingan urusan hidup gelandangan ya itu diatur kena denda kan hak kita mau hidup di sungai mau di laut mau di udara itu hak individu itu kan kayak gitu intinya. Jadi jangan ikut-ikut ke itu yang disebut dengan badan umum. Dia mau pakai baju apa itu kan pribadi itu. Ya terserah selama itu menjadi fashion dalam ekonomi untuk kepentingan hasil ya mau pakai baju PKI pakai baju apa Masumi, SI, FPI, ya, NU, Muhammadiyah itu lain karena itu juga sebagai simbol aja kan kayak gitu. Apa namanya? Eksistensi. Oke, kalau ada sistematika polanya seperti itu, bagaimana kalau kita bertemu dua kepentingan di sini? Dalam satu hal konteks keinginan masyarakat, biasanya kan gini keinginan masyarakat dalam konsep kemasyarakatan, kita gak mau impor garam karena garam kita banyak yang gak laku. Masyarakat umum itu. Tapi karena adanya kepentingan negara tetap impor. Bagaimana Rosu itu memandang ini semua? Karena kepentingan negara adalah bagaimana menstabilkan harga garam atau harga beras lah. Dengan menyeimbangkan supply dan demand dari produk yang ingin diimpor. Nah, kepentingan negara ini masuk kepentingan yang mana? Itu Umum. impor. Iya, harga itu. Tapi kan kepentingan masyarakat secara itu kan mengatakan bahwa enggak, kita sudah punya garam kita bisa menghasilkan, kita bisa independen dalam garam dan yang sebagainya. Sedangkan dalam kepentingan negara, dalam hubungan antar negara dunia internasional dan sebagainya, yang ada keterikatan antara sistem politik dan lain sebagainya, politik utang budi dan lain sebagainya, sebagai bentuk dari kita kan merdeka dengan politik utang budi ya. Iya. Salah satu faktor yang utama itu karena itu sehingga kita bisa mengenyam pendidikan pada saat itu dan bisa berpikir sampai saat ini. Ada politik hutang budi. Itu menguntungkan, politik hutang budi pada zaman dahulu itu menguntungkan bagi kita. Berbeda dengan politik hutang budi zaman kini. Ya, merugikan ya. Jadi bagaimana apabila fenomena kepentingan kemasyarakatan dan kepentingan bernegara itu bertentangan. Bagaimana konsep Rosu bisa menjawab ini semua? Oh, sampean ya. Itu pemantik di depannya saya kasih tahu aja. Ini kan kembali lagi kepada pembentukan sebuah negara kan kayak gitu. Jadi menurut saya Rosu ini cuman membuat kontrak sosial adalah begini kayak gitu tanpa dipengaruhi oleh hubungan internasional tanpa dihubungi oleh apapun kayak gitu. Kalau ada pun ada kepentingan negara bertentangan dengan kepentingan masyarakat kayak gitu ya menurut Rosu itu gak boleh kayak gitu. Harus kepentingan masyarakat gitu. Gak boleh kayak gitu. Kalau karena Rosu dalam penjelasannya itu meniadakan semua hal kayak gitu. Bukan dalam konteks dunia modern kayak gitu, modern saat ini kayak gitu. Oke, gini Kak, anggap dalam proses pembentukan negara itu bisa diakui sebagai negara apabila mendapatkan dua pengakuan secara de facto dan de jure. Ya. Itu proses diakuinya suatu negara. Anggap kepentingan negara itu berkaitan dengan eksistensi bagaimana negara itu bisa eksis di antara kalangan negara-negara lain atau bisa tetap survive di dunia internasional. Dan itu tidak bisa menafikan bagaimana sektor-sektor eksternal dalam negara dalam suatu kebijakan politik. Kok keburu Mas? Iya. Nah, bagaimana kalau kepentingan negara itu dalam menetapkan eksistensinya dia sebagai suatu negara bertentangan dengan tuntukan masyarakat dalam menentukan kepentingan dari masyarakat luas. Anggap masyarakat luas memiliki kepentingan apa ya?
anggap secara kearifan lokal ya. Indonesia itu cocok dengan sistem kerajaan, mengaca kepada sistem sejarah kita ya. Tapi agar Indonesia itu memiliki nama di dunia internasional, Indonesia itu harus demokratis. Kalau kita ngaca kepada sejarah kita, Indonesia itu cocok dengan sistem komunis sebenarnya. Kalau mau menuntut kesejahteraan yang merata, itu cuma karena demi mengambil eksistensi Indonesia sebagai negara di dunia internasional yang memiliki gigi dan diakui oleh sebagian negara yang adidaya seperti Amerika, akhirnya Indonesia merubah haluan sistemnya menjadi negeri demokrasi. Nah, bagaimana konteks ini dalam Jojo Rousseau memiliki pandangan dalam permasalahan seperti ini? Karena kalau saya pribadi, saya lebih akan mengikuti bagaimana kita akan menjemput peran kita sebagai negara, bukan dengan masyarakat. Soalnya masyarakat itu meskipun menjadi faktor pembentuk utama suatu negara, saat negara sudah berkembang, sudah berjalan dan tegak sebagai eksistensi sebagai negara, masyarakat ini ibarat hama. Ibarat hama, ya, menggerus eksistensi dari suatu negara, ya. Mungkin sekian. Kalau melihat kepada pembentukan daripada ini negara, jadi Rousseau itu kepentingannya itu untuk masyarakat tuh aman kayak gitu, aman, maunya tuh aman kayak gitu, sejahtera dan berkeadilan sosial kayak gitu. Itu maunya ini Rousseau, makanya ada kontrak Tapi sosial ini kayak gini Mas, ini benturan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, iya kan? Ini contohnya Indonesia. Saya bingung ini, kalau kepentingan negara itu masuk kepentingan mana gitu ya? Apa kepentingan individu penguasa atau kepentingan masyarakat? Makanya saya berasumsi, Ya tergantung. saya bingung juga. Ini ya satu ya, kenapa saya tadi mengatakan demokrasi Indonesia ini tidak menjadi demokrasi impian Rousseau. Kenapa? Legislatif, mau Mbak Winda tadi mau poles legislatif sesuci mungkin. Bagi saya legislatif itu hanya wakil partai kayak gitu. Walaupun dibungkus dengan pemilihan rakyat. Karena untuk menjadi legislatif harus melalui partai itu kan kayak gitu. Berarti kepentingan kelompok. Kalau menurut Rousseau itu ada kepentingan kelompok, ada kepentingan individu, dan di atas segalanya adalah kepentingan umum atau keinginan bersama. Kasus kayak gini, kalau kata Rousseau itu memang bingung ya. Siapa yang perlu disadarkan? Apa penguasanya atau masyarakatnya? Kalau masyarakatnya, ya masyarakatnya nanti bisa makar karena sudah terikat dengan undang-undang suatu negara. Kalau penguasanya, maka ya siap-siap negara itu bubar. Kan kayak gitu ya. Memang ada Oke. maju kena mundur kena. Jadi kalau memang itu berbenturan gitu kan antara kepentingan negara sama kepentingan pribadi gitu kan. Saya rasa bukan kalau dianalogikan kepada garam gitu kan. Kalau dianalogikan pada garam itu hanya kepentingan kelompok Madura. Kelompok di Madura bagi petani garam gitu kan. Ada kelompok yang bukan petani garam gitu kan. Yang kerjanya itu kerja apa ya? Cuma di kota besar gitu kan. Di kota-kota aja yang menjadi pegawai dan sebagainya gitu kan. Kalau dianalogikan demikian. Maka gitu kan. Kata Rousseau gitu kan, ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan umum gitu kan. Yang lebih mendominasi di sana yang mana gitu kan. Kalau memang kelompok itu lebih besar gitu kan. Lebih besar di dalam negara itu, misal kelompok petani garam itu lebih besar gitu kan. Kalau dianalogikan pada garam gitu kan, maka itu menjadi kepentingan umum gitu kan. Tergantung kan dipresentasikan aja gitu kan, dipresentasikan aja. Kepentingan itu, saya rasa demikian sih gitu kan. Kalau bicara kepentingan itu. Iya itu voting kan. Gini, yang saya khawatirkan juga begini. Tadi kan saya, iya. Oke. Jadi gini, saya mau komentari kata Banu tadi. Tapi saya juga bertanya-tanya, kenapa kita harus mengikuti? Kenapa kita harus mengikuti haluan negara-negara dikuasa gitu? Karena kan begini, tidak ada standar bahwa kita harus diakui oleh semua negara. Ya tunggu dulu Kak. Bentar dulu. Ini kan kita membicarakan apa yang diidealkan Rousseau gitu ya.
yang diidealkan Rosu. Kita mencoba kita membaca pemikiran Rosu gitu kan. Apa sebenarnya yang diinginkan Rosu ini gitu. Tapi maksudnya begini, tadi kan saya juga bertanya apakah kepentingan negara itu berada di atas kepentingan masyarakat gitu kan. Jika kita melihat tujuannya adalah kesejahteraan, maka kita misalkan tadi Banu masalah menjaga stabilitas, maka tetap pada akhirnya ke kepentingan masyarakat gitu. Jika tujuannya adalah kesejahteraan. Karena begini, kalau kemarin kan Mas Syafli kan bagaimana negara bertahan. Nah sekarang Rosu bagaimana masyarakat itu sejahtera. Iya nggak apa-apa. Iya yang penting ada masyarakat jadi ada juga ya. Nah itu kan, maksudnya jadi kita nggak perlu. Iya, jadi kita nggak perlu mengikuti haluan itu. Tapi itu juga dampaknya. Mungkin Rosu tidak berpikir bagaimana dampak terhadap perekonomian, bagaimana dampak terhadap hubungan politik seperti itu. Karena menurut Berarti saya, secara tidak langsung Rosu itu tidak menjelaskan Iya. bagaimana dampak kepada saya merasa juga begitu. Ini kontradiksi menurut saya. Dia mengidealkan sesuatu yang Tidak ideal. untuk saat ini itu sudah kayak perkampungan biasa gitu. Oh gitu. Iya, maksudnya iya maunya rakyat sejahtera gitu, nggak memikirkan bagaimana soalnya untuk jadi sejahtera. Bagusnya kalau dalam rumah tangga atau dalam dalam Ini masyarakat gitu. Bagus dalam Seperti rumah itu, tangga itu ya kan? perspektif Kaang ya. Belum Maksudnya berumah saya tangga. kan saya ngomong. Oh, Ya saya ngomong. pengen berumah tangga udah. Bukan maksudnya. Misalkan begini dalam satu RT, maka semuanya ditampung, maka bagaimana kita jalankan bersama kan seperti itu. Tapi kan hidup, maksudnya negara kan nggak sesimpel itu gitu. Itu. Oke, cuma kalau tadi Mbak Winda mengatakan bahwa kepentingan masyarakat itu di atas kepentingan negara, ada suatu hal yang begini. Masyarakat itu hidup di atas tanah negara. Masyarakat memang ada di atasnya negara. Tapi perlihat kepentingan, masyarakat itu di bawah, terbalik. Nggak bisa. Karena kalau negara tidak eksis. Kalau kita melihat sekarang Kalau ya. negara tidak eksis, maka Iya. masyarakat akan tidak sejahtera pasti. Kalau negara dalam suatu sistem itu tidak eksis, pasti masyarakat tidak akan sejahtera. Saya membacanya seperti ini. Misalnya begini. Sama kayak dalam sertifikasi sekolah. Kalau sekolah itu tidak berakreditasi A secara mungkin secara pengakuan ya, bisa dipastikan secara formal muridnya tidak berkualitas dan tidak Justru dan ditolak. yang bikin indikator akreditasi A siapa? Kan harusnya kita sepakati bersama. Boleh Justru nggak? dari akreditasinya bukan itu ke situ, sudah ada kepentingan. Bukan, gitu itu loh. kan disanggah melalui sistematika yang ada, tapi maksudnya tidak ke situ. Itu hanya proses analogi saja ya. Iya. Maksudnya kalau dalam suatu sistem, kepentingan negara itu di atas kepentingan masyarakat dan itu harus kita akui, nggak bisa dinafikan. Bahasa bahwa kepentingan masyarakat itu di atas kepentingan negara itu bahasa politis para orang yang mau mengkudeta. Iya, bahasa politis itu tidak bisa. Karena kalau kita melihat kepada sejarah kita tentang negara Indonesia, sudah banyak kepentingan masyarakat kita pada saat itu, tapi karena tidak diwadahi dalam suatu negara, itu hanya menjadi kepentingannya tidak bisa diterapkan, tidak diperhitungkan, bahkan tidak memperoleh perhatian dunia internasional. Maka mungkin seharusnya memang kepentingan bersama. Katakan tadi tidak ada kepentingan negara. Kepentingan bersama itu jadi kepentingan negara. Baiknya seperti itu. Enggak. Ya Karena nanti maksudnya begini. klasifikasinya beda. Ya saat kepentingan bersama itu bersifat nasional, ya kepentingan bersama itu biasanya bersifat nasional. Enggak mungkin, masih belum menemukan ya kepentingan bersama itu bersifat internasional. Nah. belum nemu. Itu Kepentingan kan bersama pernyataan dari sikap suatu negara. Maksudnya begini loh. Kita kan membuat catatan untuk Rosu ya. Ini bukan Rosu. kita bicara Kalau tentang untuk persepsi Rosu mending sendiri. kita ngasih Al-Fatihah saja, Pak. Maksudnya memang saya melihat Rosu itu maksudnya membuat konsep seperti itu terlalu sempit gitu. Dia tidak memikirkan bagaimana dampak suatu negara itu dengan negara lain atau Tapi dengan kalau perekonomian. mengatakan Dan tidak juga- memikirkan saya tidak setuju karena dia tidak terpikirkan. Bukan tidak aja. memikirkan. Iya, bentar Belum dulu. terpikirkan. Yang saya khawatirkan tuh begini yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Intinya kayak mimpi di siang bolong aja. Saya barusan dapat bisikan dari Rosu ya. Tapi ini Bentar dulu, Kak. Saya nanya logikanya terakhir. bahaya. Enggak, nanti tolong dijawab bagi Mbak Winda atau yang lainnya. Kalau kita diberi pilihan, ada negara tapi hidup kita terjajah.
dihegemoni oleh penguasa. Gak ada negara tapi hidup kita itu damai. Kayak suku gitu ya, hidup di suku gak punya polisi, gak punya tentara, gak punya apa. Hidupnya damai. Ya mau makan berburu, gak diikat dengan kertas, uang, gak diikat dengan itu. Semua kita makan milik kita di sekitar di tanah. Lah itu, dan ada negara, hanya ada sistem yang menjanjikan bahwa ada undang-undang kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tapi lama-lama itu menggerus, justru rakyat tidak sejahtera. Milih mana ketika kita diberi pilihan dua, hidup damai tanpa negara dan kita bebas, dan ada negara yang menjanjikan, masih menjanjikan ini, tapi logika bahaya ya, takut nanti ada yang jadi teroris. Takut nanti ada yang jadi teroris ya. Kalau jawaban saya itu pertama, yang saya menjawab yang kedua, tapi perlu ada revolusi. Ditanya lah ke Kak, maksudnya perlu ada negara. Berarti Sistemnya yang rusak, gitu kan? Ya Mau perlu mengkudeta ini berarti sudah, karena ada bahasa revolusi barusan. itu kan kesimpulan Anda, bukan kesimpulan saya. Revolusi desa. Cuman gini, yang saya tanyain itu begini. Tadi kan ada 3 kepentingan, individu, kepentingan umum, berapa tadi 2 ya? Kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan kelompok. Yang bagaimana kita melihat jangan-jangan kepentingan kelompok ini disusupi, dijadikan kepentingan bersama. Padahal kan maunya Rasul tidak ada dominansi gitu. Itu gimana nanti? Kalau ini mudah, Mbak, kita saksikan ya di fenomena politik negara kita hari ini ya. Kepentingan individu itu kita diberikan kebebasan mencoblos, ya. Karena saya sekarang ini mengkudeta pemantik, ya, mendominasi pemantik ini. Ada kepentingan individu, kepentingan kelompok, dan kepentingan umum. Nah, punya Rasul ini prediksinya jelas pada politik kita hari ini. Kepentingan individu ya dalam satu politik, salah satu kasus adalah pemilu, cuman. Kita diberi kepentingan mencoblos. Mencoblos kita bebas milih, itu kepentingan individu. Nah, kepentingan kelompok, kita diberi untuk mendelegasikan partai atau masuk partai menjadi legislatif. Itu kan kepentingan kelompok. Makanya setiap partai punya ADART. Iya kan? Setiap kelompok itu punya ADART, cuma karena kita terhindar dari budaya sistematis kayak gitu, sehingga untuk pembubaran PKI saja belum ada bedah ADART-nya kayak gitu. Langsung dibubarkan, hanya perilaku individu saja, apa sesuai enggak individu. Karena itu tidak mewakili suatu kelompok. Kayak gitu, Pak. Nah, kalau kepentingan umum itu kita kenal dengan hari ini Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Itu kan kepentingan umum. Sampai hari ini kan tidak tertulis poin-poinnya apa, hanya menjadi semboyan, tapi itu menjadi landasan negara. Pancasila, ya kan? Hanya tertulis itunya, poin-poinnya enggak ditulis. Gimana maksudnya? Itu yang dimaksud di dalam kepentingan umum yang menjadi mengaca pada 4 pilar berbangsaan dan bernegara, NKRI. Itu sudah kepentingan umum NKRI itu. Tapi di sisi NKRI itu ada namanya otonomi, kan kayak gitu. Kalau dalam pendidikan itu ada istilahnya desentralisasi ya. Ada sentralisasi, ada desentralisasi. Itu kan kalau dalam pendidikan. Nah, untuk apa tadi pertanyaan? Untuk menyatukan ya, Pak. Mendamaikan ya. Kepentingan itu ya. Pertanyaannya Pak Winda tadi. Yang 3 kelompok mau dicari biar damai gitu ya. Pakai mic, Jo. Kalau apa, Pak? Memang perempuan itu paling malas kalau suruh mengulang ya. Mohon maaf, Mbak ya. Saya memandang Mbak Indah ini laki-laki secara jiwa. Karena semangat. Bukan seksis, mohon maaf. Biar ada kesetaraan gender. Kalau nggak seksis bully ya. Bukan kesetaraan itu, Kak, kesamaan. Apa namanya? Oh, berarti Mbak Indah ini Rosu sudah. Berarti Rasu ini? Oh, Rasu. Oh. Rasu ini seksis ya. Gak ada kontrak kan, Pak? Yang tadi saya tanyakan tadi, ada kepentingan bersama, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan individu. Yang diinginkan Rasul tidak ada dominansi, gitu kan? Kepentingan bersama. Jadi kepentingan individu itu tersalurkan melalui keinginan bersama. Yang saya tanyakan adalah
Jika Rasul memang tahu bahwa kepentingan kelompok ini menjadi ancaman, nah bagaimana kalau misalnya kepentingan kelompok ini yang nanti digiring menjadi kepentingan bersama? Apa kira-kira menurut Rasul kira-kira bagaimana? Gini, Pak. Enggak, yang jadi Maksudnya begini. yang, paham? yang lihat, masuk lihat, dari lihat, Rasul itu yang menjadi ancaman bukan dari kepentingan kelompok, tapi kepentingan personal, kepentingan individu. Nah, tapi juga menurut saya selain kepentingan individu juga kepentingan kelompok. Kenapa? Kepentingan kalau misalkan begini Madura gitu ya. Misalnya keinginan bersamanya bahwa kita jadi provinsi gitu. Kan seperti itu. Tetapi kepentingan kelompok misalnya di Kepentingan individu atau kelompok itu juga menjadi ancaman. Ancaman juga, Pak. iya, Pada bagaimana? kepentingan umum. Nah, caranya ya, gimana nanti kalau kepentingan umum ini dioles menjadi kepentingan bersama gitu, Pak? Kepentingan Ya? kelompok jadi kepentingan Makanya, bersama gitu. Padahal Rasul nggak mau ada dominasi. makanya kata Rasul, setiap hak individu biarkan, jangan sampai ada sanksi kalau cuma tidak mau pada kepentingan kelompok. Itu satu, biarkan, itu satu. Yang kedua, cara. Biarkan hak individu itu bersuara dengan caranya, bisa mulai dengan cara berdemo, tapi jangan sampai damai-damai habis itu ya. Ya damai-damai di balik kalau bahasanya Nasi bungkus. Kak Sofan itu di dalam rapat paripurna gitu, di luar teriak-teriak kan kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya demonstrasi itu adalah esensi dari Rasul itu kan untuk menyampaikan aspirasi individu dari masyarakat bahwa ini loh keinginan masyarakat kayak gini, Bapak dengarkan kan kayak gitu. Makanya Rasul menolak keterwakilan, tapi di demo kita kadang-kadang masih ada keterwakilan karena perlu korlap. Lah itu sistem. Coba gak perlu korlap, benar-benar berangkat dari masyarakat semuanya, gak ada korlap-korlapan, gak ada apa. Ya gak ada korporat, langsung blos gitu. Bisa jebol itu. Bisa jebol istana kan bisa jebol. Kemudian ya mau kalau itu sudah berangkat dari kepentingan umum, gak apa-apa masyarakat, hak masyarakat kan membubarkan negara. Kan iya. Bukan hak siapa? Ya enggak, maksudnya haknya masyarakat, bukan haknya Di apa. hutan, Ben. Tapi hati-hati, hari ini sudah setiap negara kan punya benteng. Iya. Kan kayak gitu. Tapi pada akhirnya juga ada kontradiksi tetap, Kak. Kalau menurut saya nggak bisa ideal. Kontradiksinya di mana, Pak? Maksudnya pada akhirnya, maaf saya malas pegang mic. Jadi Saya begini repot ya. kalau sudah bicara kontra ini ya. Pada Kontradiksi. Karena kalau bahasanya Rasul itu hanya konflik, maka ada perlu kontra. Kalau ibarat Kontradiksi dalam ini keluarga harus perlu pemicu akad, Pak. konflik, Kak. Harus perlu akad. Kalau sudah bilang kubil tuh berarti sudah sah. kayak Masalahnya gitu. nggak sesempit masalah keluarga. Ini masalah negara. Enggak. gitu kan. Kata Rasul, keluarga adalah miniatur negara yang membentuk masyarakat. Kan kayak gitu. Masuk pada tahapan keempat, baru nanti terjadi konflik kaya miskin. Ini sudah bicara ekonomi politik. Jadi kalau misalkan kayak miskin ke rumah tangga, berarti bapak kaya, ibu miskin gitu. Makanya perlu gini, menurut saya begini. Kontradiksi ini kan nanti yang memicu konflik gitu. Misalkan begini, kepentingan bersama kita ada, misalkan kita presentasikan jadi 100%. 60%-nya adalah keinginan bersama, 40%-nya dia bebas misalnya kan. Dia bebas menyalurkan atau melaksanakan apa yang menjadi kepentingan mereka gitu. Misalkan kita contohkan di kasus garam misalnya. Lah bagaimana misalnya jika 40% ini dia bisa merusak yang 60%. Kenapa? Karena kepentingannya berbeda. Akibatnya juga bersama gitu loh. Pada akhirnya juga memicu konflik. Nah, justru membiarkannya itu pada akhirnya juga merusak negara gitu kan. Merusak bersama. Kenapa? Stabilitas harga dan lain sebagainya. Jika kita misalkan ada kasus yang seperti itu. kayak gini, Mbak ya. Negara ya Iya. harus tahu kepentingan individu dan kepentingan umum atau keinginan bersama. Maka negara tidak boleh ikut campur kepentingan individu. Makanya mau buat undang-undang sebaiknya jangan bersifat individu kayak gitu. Harus bersama. Biar nanti perilakunya itu tidak mengarah pada. Makanya kalau kemarin kan sempat dulu dibahas tentang undang-undang santet itu ya. Itu kan mengarahnya nanti ke individu semua dan sudah abstrak bisa menuduh seseorang kayak gitu Yang mau kan. dihukum juga Iya. siapa gitu ya. Soalnya nggak ada santet. Oh saya mau nyantet Indonesia. Nggak ada.
Iya, yang dihukum juga repot kan? Ini yang bersalah siapa dan gimana? Kalau santet emang tidak masuk akal ya, Pak. Tapi kalau hukum yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan itu kan individu Nah, banget. itu individu Saya itu. bisa mempidanakan setiap Makanya ini jangan gitu ya. sampai itu kalau kata Rasul masuk pada tataran undang-undang karena negara ikut campur antara pribadi itu repot. Nanti harus pakai celana dalam warna apa? Ini harus pakai sepatu, harus pakai kaos kaki. Memang Soalnya Ronaldo gak minta apa-apa ke ceweknya. Kalau tidur intinya pakai celana dalam. enggak. Ya, coba fenomena yang mudah kita temui ya. Aneh dulu maba saya kan dulu saya pernah jadi mahasiswa. Kalau mau ospek itu kan harus itu apa namanya? Pakai kaos kaki. Itu kan individu, gak semua orang nyaman pakai kaos kaki. Justru kadang-kadang saya bikin apa sih man itu apa bahasa Indonesianya? Bersin. Dengan kaos kakinya teman saya di samping saya, belum lagi bajunya kan kayak gitu. Jadi bukan Masih dipaksa yang untuk pakai diurus itu bukan putih. kaos kakinya, baunya. Ya enggak, artinya apa? Artinya apa? Kalau perilaku pribadi jangan terlalu dibuat secara kaku mungkin kayak gitu. Makanya yang merusak suatu komunitas kan itu, pribadi itu terlalu dikakukan. Makanya suatu komunitas baik Terlalu dituankan juga. makanya Apa dituakan? itu komunitas itu berbentuk negara, berbentuk lembaga, institusi atau apapun hanya menaungi perilaku-perilaku yang bersifatnya umum. Jangan sampai perilaku yang bersifatnya adalah pribadi. Kan kayak gitu. Kalau punya Nicolo, yang penting itu kan mementingkan negara, yang penting eksis negara. Mau masyarakatnya susah ya terserah, mau lapar ya gak urus saya kan gitu. Biar Iya. biar renang sendiri ke laut. Yang menolak kan saya tembak kan kayak gitu punya Nicolo ya. Pas punya Plato kemarin, yang penting harus ada filsuf, aristokrasi ya. Jadi mau lapar ya kasih mikir aja gitu. Kayak gitu. Dikasih teoritis. Masa gitu ya? Masa gitu Berpikir maka aku kenyang. Ya maka aku kenal. Berpikir maka aku hidup. Itu punya Plato kemarin. Nah, punya Rosu ini menginginkan masyarakat kayak gitu. Masyarakat itu ayo masyarakat itu dewakan. Dia jangan ada keterwakilan karena bagaimanapun dia punya hak pribadi. Semuanya bersuara kayak gitu. Nggak tahu punya hak bermas ini mungkin nanti fenomenologinya bagaimana. Lah kita belajar filsafat politik untuk mencari pola yang pas dalam pola pikir kita. Baik menyusun undang-undang, kemudian menyusun negara seperti apa. Sampai hari ini pun Indonesia saking bingungnya sampai dalam sistem ekonomi politiknya sampai mengklaim ada ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi sebagainya. Nanti mungkin ada ekonomi keluarga, ekonomi dapur, ekonomi sumur. Terserahlah bagaimana kita memang kayak definisi ya. Kayak filologi, kayak kata. Toh walaupun sama nanti ada ekonomi Islam, Kristen apa. Lah itu memang gara-gara kita tidak tahu hal yang esensial ingin kita jalankan apa sebenarnya. Itu yang membuat kita bingung. Yang esensial ada mah. Apa? Kesejahteraan. Abstrak sekali. Lah itu, Mbak. Makanya kalau kita menjadi gelas kosong, kita jadi gelas kosong hari ini berpikir filsafat politik. Kita hindari dulu pola pikir mau negara, demokrasi, mau monarki, hindari dulu. Ayo kita sama-sama mencari gitu. Nah, cara Rasul memberikan ini dengan gelas kosongnya, dia menginginkan masyarakat itu sejahtera. Sekalipun, mohon maaf, tidak ada negara. Karena manusia akan kembali pada tahap primitif, itu lebih baik. Karena bicaranya mesti damai, tentram, aman. Mau makan ya bebas, memburu, tidak harus terikat dengan uang. Kan iya? Ayo, keinginan siapa ada uang ini? Kan kayak gitu. Siapa yang menginginkan uang? Apa masyarakat ingin uang? Hidup kita digantungkan pada suatu kertas. Kan kayak gitu. Mau sekolah di Indonesia, kita mesti diukur pakai kertas yang disebut dengan ijazah. Ini keinginan siapa? Sedangkan orang tua saya untuk selalu bilang, sepenting benyar ilmu cong. Kan kayak gitu ya. Padahal ilmu nggak bisa ditukar ya. Tapi negara lagi-lagi membuat sistem yang konyol gitu. Bahwa ukuran berilmu itu diukur dengan kertas. Ini kemauan siapa? Kemauan masyarakat atau kemauan penguasa? Itu yang harus kita kritisi hari ini. Kemauan penguasa dengan catatan kaki, penguasa juga masyarakat. Oke gitu ya. Iya, masyarakat yang dipenguasakan. Oh iya. Konyol juga.
Enggak, biar kita menjadi mahasiswa yang agak mulai gini berpikir kritis kayak gitu kan ya. Kenapa kok harus diukur dengan kertas kayak gitu? Ini kemauan siapa? Sedangkan kita ya bersimposium tidak diukur dengan kertas ya. Baju kita bebas. Gak, secara pribadi kita gak harus pakai kaos simposium. ya, gak harus pakai kaos simposium karena kaos saya sedikit kebetulan wajib membeli. Klarifikasi guys. Ayus yang gak kayak gitu. Artinya ya kita di sisi lain punya rosu ini dan yang kita pelajari, ayo kita menjadikan pola bersama yang kira-kira dan itu pun dinamis ya, dinamis. Karena punya rosu untuk di hari ini memang susah karena semua sudah meteorologi, sudah diberi ilmu kan, cara membuat HP, iya kan? Cara membuat sandal, cara membuat sepeda motor sehingga nanti ada kaya miskin. Coba gak ada yang ngajarin itu. Kita kan hidup sama. Iya gak ada itu. Kalau buat anak kan buat anak kok coba-coba. Enggak ada di biologi no. Ada ya, ada ya. Makanya ada undang-undang. Jadi itu sebenarnya ya yang diinginkan Mbak Winda, yang diinginkan Rosu harus ada civil religion ya atau badan suara warga, bukan majelis permusyawaratan rakyat hanya sebagai label saja, tapi rakyat tidak boleh musyawarah di sana. Kayak gitu. Makanya nggak boleh masuk, malah apalagi nggak boleh kalau pakai sandal harus rapi. Ya. Dan rapinya itu pun dibuat-buat sendiri gitu. Undang-undangnya ya begini, harus begini. Kan dibuat-buat sendiri tuh. Kan kayak gitu. Itu yang dikritik oleh Rosu, nggak boleh ada keterwakilan. Ayo siapa sekarang yang berani mau itu kalau guru itu kan ada PNS, ada apa? Sertifikasi. Bukan apa namanya? Magang itu apa namanya ya? Oh, sukwan. Sukwan. Ayo siapa yang diperbolehkan sukwan menjadi legislatif? Mbak Winda semua. Tiba-tiba ke gedung DPR RI duduk di sampingnya Mbak Puan. Saya pengen sukwan Mbak di legislatif semua. Boleh enggak? Kan enggak boleh. Padahal itu sudah jelas Dewan Perwakilan Rakyat. Kan kayak gitu. Mbak Winda rakyat atau ayam? Itu hati-hati aja Mas, takutnya bin. Enggak apa-apa. Kita belajar kritis hari ini kan kayak gitu. Kenapa yang boleh sukwan itu hanya dalam guru? Yang magang itu hanya tempat warnet apa? Sedangkan hak politik sebuah masyarakat kita gak boleh sukwan. Sehingga apa ketika gak boleh sukwan? Ketika buat LSM ya makannya gak jelas. Cara makannya gak jelas, cara penghasilannya gak jelas. Itu gara-gara gak boleh sukwan. Jelas itu Mas, jelasnya tuh 40 hari sholatnya agak keterima. Kan aneh gitu ya. Kayak Mbak Fadilah, dia jurusan hukum tata negara ya. Coba KKN-nya. Ya. Apa tadi? Administrasi publik kan ya. Coba dia KKN-nya suruh masuk ke itu. DPR, iya kan? MPR, iya. Dibagi kan itu milik rakyat juga. Dan kepada yang lain, boleh enggak? Kan aneh. Lah nanti lama-lama ketika gak buat sendiri masyarakat yang disebut dengan LSM ya tetap terbentur satu sistem, akhirnya tidak menjelaskan diri. Itu fenomena yang bisa dibetik dari kok saya jadi ceramah ya. Saya itu ayo biar jangan tidak JJ Rosu mendominasi. Mendominasi. Ini kesepakatan personal. Ayo, yang lain. Ini bukan Sudah Pak Winda ya, nanti kalau persoalan individu kita bicarakan di belakang dapur. Tapi tidak mengganggu hubungan Mbak Winda dengan Mas Bano ya. Itu. Mas, ini di syuting loh, dibaca anak saya nanti. Oh enggak boleh ya. 20 tahun lagi anak saya nonton ini, Mas bertanggung jawab ya. Bentar, itu kan persepsi pribadi bukan kepentingan bersama. Takut nanya, Pak, seleramu seperti itu. Seksis banget nih Gimana kameramen. saya sebagai orang tua mau mendidik anak? Enggak, tadi yang menarik itu dari pilihan antara apa? Gimana kalau semisal masyarakat ada negara tapi masyarakat tidak sejahtera, atau yang B tidak ada negara tapi masyarakat sejahtera. Nah, sama halnya kayak gini. Kita mau ke jalan raya, mau nyebrang gitu kan. Ya mau nyebrang, kalau ada kameramen. Enggak tahu saya. Kalau ada sepeda, kita gak mau nyebrang. Kalau ada sepeda mau nyebrang gitu kan. Kan terserah diri sendiri gitu kan. Kayaknya apa ya? Hal-hal yang
Enggak gitu kan. Iya, kayaknya kita dibodohi dengan pertanyaan gitu kan. Kita dibodohi kayak pertanyaan gitu kan. Ngajar lembek ruah. Mula loncat ke sungai cabok duri, tak loncat enje gitu kan. Pada benji kala putu abe gitu kan. Kayaknya kayak itu gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Ang pembodohan gitu kan. Ini pertanyaan filsafat politik. Oke, saya boleh gitu kan. Boleh tadi bahwasanya filsafat politik gitu kan. Ketika dibilang bahwasanya ada negara tapi tidak sejahtera gitu kan. Kayaknya sudah mengkonsep negara saja gitu kan. Kayaknya sudah mengkonsep negara. Tapi gitu kan, kebanyakan yang kita lihat gitu kan, ada negara kesejahteraan masih belum, tidak ada negara apalagi gitu kan. Kamu tahu riset, salah satu riset contoh masyarakat Baduy pedalaman. Ya, dia menutup diri, bahkan seakan-akan tidak mengakui adanya suatu negara ya. Tapi di situ kesejahteraan lebih tercipta, Mas. Iya, karena tidak diriset makanya bilang sejahtera. Coba diriset unsur-unsur kesejahteraan tidak tercapai sama mereka. Enggak. Karena kata Rasul sejahtera itu ketika suatu masyarakat itu damai, harmonis, itu bukan sejahtera dalam perspektif ekonomi. Artinya damai di situ. Contoh, ada perang itu karena ada negara, karena negara buat militer. Coba gak buat militer? Kan enak gak perang. BTW, ada perang suku BTW. Oh iya ya. Bisa diserang kalau kita nggak punya militer. Karena sukunya membuat senjata. Enggak. Nggak pakai senjata juga Ya, bisa ya, pukul-pukulan Kak. Makanya ini kata saya. Maka kata saya ini adalah logika berbahaya, tapi logika berbahaya itu wajib dimunculkan sebagai metode supaya kita kritis, kan kayak gitu. Itu sebenarnya. Ketika perumpamaan atau pertanyaan ini mengarah terhadap apa indikasinya berawal dari logika berbahaya. Yang jelas ketika berawal dari logika berbahaya, lah ada kepentingan individu kan seperti itu. Maka jawabannya akan bukan hanya berbahaya tapi lebih mengarah terhadap bahaya banget kan seperti itu. Lah kan ya ketika enggak oke tapi saya menggunakan perspektif Kayak gini Mas ya, ada negara kita Iya, hidup iya. bahaya Mas. Iya. Jangan kayak gitu. Enggak, ini mau syuting ada undang-undang ITE itu bahaya ya. Iya. Maka kata Sartre, silakan kalian hidup bebas tapi kehidupan bebas itu membahayakan. Enggak. Itu kata Sartre. Iya, maaf, Saya mohon akui mohon itu, maaf, tapi Sartre. saya ikut Rasul. Tolong bahaya itu dibuang. Makanya orang yang tidak mau terhadap undang-undang sebaiknya jangan dihukum kayak gitu, biar tidak membahayakan. Ada bahaya karena ada sanksi. Coba gak ada undang-undang, orang gak pakai helm, Sofan. Coba gak pakai helm, ada polisi pasti balik, iya kan? Karena sudah tahu dia bahaya. Coba gak ada undang-undang gak usah helm, iya. Kan enak aja dia damai, mau jual ya enak. Lah soal dia jatuh hak individunya dia, orang dia yang punya nyawa. Polisi gak bisa memberikan nyawa. Enggak. Negara itu menjamin hidupan seseorang. Ya berhak juga lah kalau masalah naik helm itu kayak gitu. Oh berarti negara Tuhan gitu ya? Bukan kayak gitu. Menjamin untuk bisa menjadikan sejahtera, yaitu dengan cara untuk menghidupkan manusia. Nah, pertanyaannya tadi itu ya. gimana sudah? Logika berbahaya. Ya gimana itu? Gini pertanyaan Mas. Apabila Satu ya. ya. Hidup masyarakat itu sejahtera, damai, harmonis, sekalipun gak ada negara. Milih mana? Yang kedua, ada negara ya, tapi bikinnya hidupnya ruwet gitu. Ada undang-undang, ada ini, harga ditentukan, mau kita pakai baju ditentukan, mau sekolah ditentukan, harus umur sekian. Gak ada negara, kita bebas gitu, sejahtera. Mau sekolah umur 40 boleh sesuai dengan ulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau kata orang kampung saya niful otulan gitu. Kalau menurut saya kalau sejahtera meskipun tanpa negara. Enggak sejahtera lebih baik sejahtera tanpa
Gimana? Gini, ada negara tapi hidup ditentukan. Terjajah lah. Yang kedua itu masyarakat tanpa negara tapi sejahtera, memilih mana? Menurut Berawal saya- dari logika berbahaya, maka jawabannya. Menurut saya itu terlalu berbahaya ya kayak gitu. Karena gak nyambung kayak gitu. Gak nyambung anunya apa namanya? Premisnya itu gak nyambung kayak gitu. Nah jadi gini. Kayak gini Mas, ini bicara kontrak sosial ya. Tunggu dulu. Kan ini berangkat di pertanyaan Banu tadi. Iya sih. Bagaimana ketika kepentingan negara berbenturan dengan kepentingan masyarakat. kepentingan masyarakat gitu. Maka saya menimbulkan pertanyaan seperti itu. Saya analogikan dengan pertanyaan seperti itu gitu. Maka Gini. apa Samuel Huntington membahas tentang benturan budaya di situ? Bagaimana? Kan ini terkait dengan konflik kayak. Nah gini. Kalau sejahtera tanpa negara gitu. Kalau sejahtera tanpa negara boleh-boleh saja, tapi negara itu dalam artian bahasa kayak gitu. Jadi tetap ada perkumpulan, tapi namanya bukan negara kayak gitu. Bisa juga kan? Bisa jadi. Ada kalau namanya organisasi apa kayak gitu. Kan gitu. Kan Rousseau itu maunya itu semua orang itu kan manusia tuh gak luput dari sosial kayak gitu. Sosial, manusia adalah makhluk sosial kayak gitu kan. Kalau makhluk otomatis kalau pasti timbul konflik karena Tapi karena setiap seorang itu berbeda kepentingan. Kayak gitu kan. Makanya timbulnya suatu harus dikumpulkan yang kemudian disebut negara, entah mau disebut apa kayak gitu. Dan itu tuh menjaga kedamaiannya boleh saja dalam seperti kata Kak Aang kayak gitu, sejahtera tanpa negara. Negara yang artinya itu ke bahasa kayak gitu, linguistik kayak gitu. Kalau yang satunya Kalau ada negara itu masih ada penguasa Mas. Ada pemerintah apa tadi yang disebutkan itu. Kepala suku itu negara. Iya kayak gitu. Yang di Rousseau ini adalah agen masyarakat sebutannya. Agen masyarakat. Agennya siapa? Yang mengatur masyarakat kayak gitu. Bukan maksudnya itu bukan yang mengaturnya kayak gitu. Karena karena apa? Karena suatu hukum itu harus kembali kepada masyarakat. Berangkat dari masyarakat, harus kembali masyarakat. Nah, yang menjadi perwakilan, yang menjadi agennya itu, yang disebut agen di sini ya. Agen bukan apa kayak gitu. Agen di sini yang disebut Rousseau kayak gitu. Agen dari masyarakat itu adalah pelaksananya kayak gitu. Jadi yang jadi kontribusi itu masyarakat. Entah itu mau bentuk negara, mau bentuk apa, yang penting itu menjamin ke masyarakatan gitu. Iya apa menurut saya. Kalau seumpama kalau ada negara tapi tidak masyarakat tidak sejahtera, ya harus ya bukan bukan apa namanya, gak diterima di Rousseau kayak gitu. Karena apa? Karena menjamin masyarakat itu harus terjamin keadilan dan perdamaiannya kayak gitu. Berarti alternatifnya kita harus memilih ada negara tapi masyarakat juga sejahtera gitu ya. Ya itulah alternatif ya. Kesimpulan macam apa ini? Tadi suruh milih kok kesimpulannya enggak milih. Iya, pada akhirnya ada opsi ketiga. Saya belum jawab kok sudah disimpulkan. Iya, Saya mau gimana? ya. Jawab. Kalau dari tadi hanya menjelaskan tentang pembodohan dan sebagainya, kalau memang kita benar-benar bodoh, saya ingin menjawab dengan perspektif orang bodoh saja. bodoh amat. Cuma enggak, kalau kayak gitu, karena kalau jawaban saya itu sesuai dengan zeitgeist atau spirit zaman pada masa kini gitu ya. Ganteng ya Mas. Sebenarnya ini kita dipertaruhkan secara konkret ya. Kita suruh milih, kamu suka yang konkret apa yang abstrak? Yang abstrak itu kedamaian, yang konkret itu sistem negara. Kalau menggunakan spirit zaman pada saat ini, kita menolak hal-hal yang abstrak dan menerima hal-hal yang konkret. Enggak, kita menerima hal yang konkret. Kita mengakui apapun yang konkret. Kalau gak konkret kita gak akuin kan ya. Kecuali soal agama ya. Gak bisa konkret. Karena kalau konkret sesat. Jadi orang itu bukan gak mau konkret, takut. Ya, jadi saya akan memilih yang negara. Karena itu hal yang konkret. Ngapain kita memperjuangkan hal-hal yang abstrak? Kalau ada negara dan revolusi, kita ubah yang
Hapus revolusi itu ya Pak ya. Itu sistematis dan masif nanti. Kayak gini ya. Saya teringat pada sejarah adanya beberapa negara di daerah Australia dan sekitarnya. Dulu Australia itu kan hanya suatu kita punya negara tetangga yang kita jarang tahu namanya Palau. Negara Palau baru dengar kan ya? Iya, nanti dicari. Itu bukan negara, itu pulau dah. Enggak, negara itu. Negara Palau yang baru-baru beberapa merdeka diberikan hak oleh Amerika merdeka, tapi sampai hari ini enggak punya militer. Itu didominasi oleh kulit hitam. Dan kemarin itu mengatakan bangkrut tahun 2006 kalau enggak salah insyaallah. Saya lupa, itu dikatakan bangkrut. Saya berpikir kayak gini, dia bisa bangkrut, bisa konflik kayak gitu gara-gara sudah disistematis konkret tadi sudah ada sistem. Dulu ketika dia hanya sebagai kehidupan masyarakat sosial, gak pernah ada istilah bangkrut moneter, gak ada perang, gak ada apa. Biasa aja gitu, masih hidup. Oke, saya jawab ya Mas ya. Gini Mas, negara itu dikatakan bangkrut waktu itu. Kenapa? Karena dia sudah tidak memiliki hasil produksi yang bisa membiayai kehidupan di sana. Jadi dikatakan suatu bangkrut. Nah, jadi kebangkrutannya bukan karena sistem negara, kebangkrutannya karena sistem produksi yang sudah tidak bisa. Iya, karena sistem produksinya sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Artinya produksi tidak seimbang dengan konsumsi. Dikatakan bangkrut kenapa? Karena mereka membutuhkan sokongan dari pihak eksternal. Kalau dalam konteks negara itu negara lain untuk menyokong peringkat perekonomian di sana agar mereka tetap bisa hidup. Atau kalau tidak mereka harus nyambung ke negara lainnya hanya untuk mendapatkan sektor produksi agar kebutuhan konsumsi dari suatu negara itu bisa terpenuhi. Jadi dia mengatakan bangkrut bukan bangkrut dalam artian yang sebenarnya, bangkrut dalam artian mereka membutuhkan pertolongan, butuhkan impor barang secara cuma-cuma atau pinjaman dari negara berarti lain. masih butuh pertolongan, membutuhkan yang lain gitu. Iya, membutuhkan Sejak gara-gara membutuhkan yang lain itu karena gara-gara ada negara. Enggak Mas. Dulu ketika gak ada negara, Palau masih menjadi masyarakat sosial. Tapi itu kan waktu jadi masyarakat sosial dia menjadi bagian dari Amerika Serikat. Iya, Nah, dijajah. sama seperti kan sama aja. Sama dengan ketika kita ada hujan apa di Hujan langit es, hujan uang. Hujan es di negara orang sama dengan hujan batu di negeri sendiri gitu kan. Itu coba menjadi konsekuensi dari sebuah negara. Bukan berarti dia tidak punya negara, tapi berada Tapi dalam hal itu terjadi gara-gara ada negara. Negara itu membuat polis atau Kebijakan. militer. Tapi gini Pak, Gimana? konteks negara sekarang sudah kita tidak, masyarakat sudah mustahil untuk tidak bernegara. Iya, saya setuju Iya. begitu. Karena- nggak mungkin. Saya setuju kan saya tapi opsi yang kedua. Iya. Oh, berarti- tumben kita setuju ya Pak. Sekarang ya Tapi- manusia itu hidup harus bernegara ya. Iya harus, Ya, bukan ya. harus, bukan harus. Makanya, kalau kalau dia mungkin- tidak mau bernegara atau orang membubarkan negara, gak ada istilah negara bubar, gak ada. Kalau dialihkan kepada bentuk negara lain ada. Kalau Makanya kalau negara bom diakuisisi. Indonesia bubar, Belanda nanti akan mengklaim. Jadi secara tidak langsung kita akan menjadi negara. Ibaratkan negara adalah sesuatu hal yang bersifat melekat. Identitas Iya, gitu ya. melekat ya, apa ya melekat ya? Oh, iya. Bukan. Saya baru sadar bahwa ada efek globalisasi ya. Karena bagaimanapun ketika gak ada negara pasti negara lain menjamah. Iya, ya, maksudnya gitu. sama aja. Kembalikan Makanya kata opsi Rosu yang itu kemungkinan yang sifat kedua. manusia itu secara naluri adalah rakus. Ya kan kayak gitu. Berarti saya lebih milih ada negara dan masyarakat sejahtera. Tapi kenapa? Si. Itu kesimpulan, itu Kesimpulan bukan sudah. kesimpulan ya. Itu bukan Tapi kesimpulan. Rosu kenapa kok pakai bahasa rakus itu? Setahu saya Rosu itu bukan ekonomi, ya, politik. Kok pakai rakus? Kan, Saya sebagai kan rakus gak cuma punya ekonomi. rakus itu identik dengan ekonomi, bukan? Enggak Ya memang identik nggak juga. hanya. Kalau homo homini lupus itu bahasanya politik. Tapi kalau rakus ini sudah berkaitan dengan Karena, sektor-sektor ekonomi. Saya ada. sebagai anak Sama ekonomi tidak aja. terima saya. Sebagai Dalam pemikiran klasifikasi suatu politik ilmu pengetahuan Rosu, ini. dalam pemikiran politik Rosu itu dia juga sedikit menyinggung tentang kepemilikan itu. Jadi sama kayak Karl Marx semoga. Kayak gitu sehingga kata Rosu ekonomi itu adalah di bawah kendali politik tetap. Kayak gitu. Ketika bicara politik pasti nanti akan membicarakan apa namanya? Ekonomi sama kayak gitu.
Makanya ekonomi dulu kan pakai sosbud, masuk pada sosial budaya kan kayak gitu. Tapi saya nggak setuju mas kalau ekonomi itu ada di bawah politik. Kalau ekonomi digerakkan dengan politik saya setuju. Oh, berarti karena memang nggak boleh. peradaban dibentuk itu faktornya ekonomi. Kita iya Pak. Kenapa? Kita peradaban kita ada masyarakat nomaden sudah berternak itu bukan karena apa? Karena ekonominya. Maksudnya dalam mereka melakukan kegiatan produksi konsumsi. Dulu nggak ada distribusi. Oh, berarti terbaru. nggak boleh ada atas bawah ya, harus digerakkan gitu ya. Digerakkan gimana itu? Mas? Ketika apa tadi Atas bawah terus digerakkan gimana itu mas? Gimana? Apa kata provokator ini? enggak. Kalau katanya Mas Banu itu, saya enggak setuju ketika ekonomi ada di bawah politik. Kalau ekonomi digerakkan politik, iya kan kayak gitu. Berarti sama-sama. Maksudnya bukan ekonomi digerakkan dengan politik. Maksudnya dengan itu bukan with. Bye. Bye. Ya, bukan sampai jumpa ya, Pak. Alright. Tapi bye. Tapi bagaimana kita menggerakkan ekonomi itu menggunakan cara kan politik secara artian luas kan cara cuma makanya terlalu abstrak kalau seperti itu. Semestinya begitu, kan begitu. Semestinya begitu kan Harusnya begitu. kan begitu. Kapan begininya? Iya, Oh mungkin iya, berarti ini harus kembalikan pada Rasul, harus ada civil religion. Harus Oke, ada biar tidak kemana-mana agama kita politik. kembalikan kepada Rasul. Iya. ya pas tutup sekalian. Intinya adalah dari Rasul antara negara dan masyarakat itu harus ada yang namanya kesejahteraan umum di situ. Dan tadi barusan membahas logika berbahaya, bahaya banget kan seperti itu. Makanya kesimpulannya dari permasalahan tadi adalah ada negara dan masyarakatnya sejahtera. Yang perlu digarisbawahi adalah oknum-oknum yang di negara, di pemerintahan itu harus jangan menyalahgunakan sebagaimana kepentingan pribadi, tapi dia lebih mengedepankan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan umum seperti itu. Ya mungkin hanya itu ya. Cukup. Terima kasih atas diskusi yang lumayan ada gejolaknya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.